Ibu, berapakah harga satu on cabai ini? Ini bahasanya baku, tapi kan tidak efektif gitu. Pasti pedagangnya bingung nih orang sedang bercanda atau ngetes bahasa saya gitu kan. Yang terucap akan hilang, yang tertulis akan abadi. Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Q3, seri berbagi selama 3 jam. Hari ini kita akan belajar bareng menulis dengan kalimat efektif bersama Pak Uksu Suhardi. Beliau merupakan redaktur senior Tempo. Biasanya kalau di Tempo itu ada UU Suhardi. Nah, ini beliau yang nanti akan memandu belajar kita. Saya kira ini menarik mengapa menulis dengan kalimat efektif karena selama ini kita acap kali menulis dengan kalimat lisan. Padahal serupa tapi tak sama antara bahasa tulis dan bahasa lisan itu dua hal yang berbeda karena masing-masing memiliki kaidah yang masing-masing punya kaidah satu sama lain. Nah, saya kira kita nanti kawan-kawan silakan berbagi pengalaman, mungkin juga pertanyaan kaitannya dengan menulis, terutama membuat kalimat secara efektif dan efisien, biasanya begitu, dengan Pak U Suhardi. Kalau kawan-kawan misalkan ada pertanyaan ataupun pengalaman ketika misalnya di OMS, misalkan ada di kawan-kawan yang ada di kampus, itu bisa berbagi satu sama lain. Nanti kita akan belajar bareng di sini. Nah, hari ini kita akan dimoderatori oleh Mbak Indah. Oke, silakan Mbak Indah untuk mengawali diskusi kali ini untuk moderatori Pak UU Suwardi. Silakan Mbak Indah. Baik, terima kasih banyak Mas Roni. Mungkin sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya teman-teman ya. Perkenalkan, saya Indah yang hari ini akan menemani Mas Roni dan juga Pak UU pada pelatihan siang ini. Untuk narasumber kita itu ada editor Tempo ya, Mas Roni ya. Eh, itu ada Pak UU Suhardi. Mungkin sudah ada di sini ya Pak UU. Untuk mempersingkat waktu, kita panggilin aja langsung ya Pak UU selaku narasumber kita hari ini. Pak UU, kami persilakan untuk memaparkan materi pada siang ini. Ya, terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Ya, saya UU Suwardi, panggil saja UU ya. Saya dari Tempo ya. Belum terlalu lama saya. Tempo 30 tahun lah gitu. Masih ada yang lebih lama dari saya. Eh, Sebelumnya saya di redaksi ya. Tapi kan saya sebenarnya sudah pensiun dari Tempo, dari redaksi Tempo. Jadi sekarang saya di Tempo Publishing, gitu, penerbit buku Tempo. Saya sebagai editor ya. Dan juga di Tempo Institute sebagai pengajar ya. Khususnya untuk bahasa jurnalistik gitu. Ya, karena pengalaman saya yang panjang ya, saya bisa berbagi lah pengalaman di sini ya. Jadi bukan mengajar sebenarnya berbagi pengalaman lah karena saya punya pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat gitu soal nulis dengan kalimat efektif gitu. Sebelum lebih jauh kita sepakat dulu ya apa yang disebut dengan efektif itu ya. Ya, efektif artinya apa yang dari disampaikan betul-betul sampai itu efektif ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada ya kata efektif sama artinya dengan berhasil guna, tapi berhasil guna itu jarang sekali dipakai malah hampir tidak ada yang memakai ya. Yang banyak pakai kata serapan ya, efektif dari bahasa Inggris atau juga bahasa Belanda ya. Nah, kalau apa yang disampaikan betul sampai, jadi kalau kalimat efektif ya apa yang disampaikan penulis betul-betul sampai kepada pembacanya gitu. Nah, untuk bahasa tulis ya, untuk bahasa lisan ya tentu saja apa yang disampaikan oleh pembacanya itu betul-betul apa yang disampaikan oleh pembicaranya betul-betul sampai kepada pendengarnya gitu. Terus kalau untuk tulisan tulisan apa gitu yang harus yang membutuhkan keterampilan nulis dengan kalimat efektif itu semua jenis tulisan ya. Tentu saja tulisan ada ragamnya ya. Ya, karena tergantung ragamnya pasti tapi penulis ingin tulisannya dibaca eh, oleh sebanyak-banyak pembaca gitu. Pasti tujuannya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan betul sampai dan memang pembaca mendapat apa yang ingin didapat, informasi apa misalnya yang didapat ya bisa dipenuhi oleh si penulis ya. Jadi ngomong soal ragam tuh secara garis besar ada tiga ya, tiga ragam bahasa.
Nah, yang pertama itu yang formal. Formal itu tentu saja untuk situasi atau komunikasi resmi ya. Nah, termasuk misalnya ketika kita untuk yang lisan yang bicara dalam rapat ya, dan pidato ya itu bahasa resmi. Tapi biasanya kan pidato kenegaraan lah contoh ada teksnya juga. Nah itu kan bentuknya tertulis juga tapi kemudian dibacakan. Itu saja juga wacana teknis ya, karya-karya ilmiah ya, skripsi, tesis dan sebagainya itu menggunakan ragam bahasa yang formal. Juga ketika kita berbicara dengan orang yang kita hormati ya, atau yang lebih tua gitu ya, biasanya kan umumnya kita berbicara dengan bahasa yang formal ya. Nah, bahasa formal itu tentu saja tertib secara gramatika gitu. Kata bahasa betul-betul mengikuti kata bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian pilihan katanya itu saja kata-kata yang baku ya. Bukan kata yang diambil dari bahasa sehari-hari. Terus kemudian ketika dalam pembentukan kata itu kata-katanya itu pasti mendapat imbuhan yang lengkap gitu. Jadi misalnya saya mengambil buku, bukan saya ngambil buku. Nah, nggak hilang, pasti nggak hilang. Awalannya saya mengambil buku, saya menonton film itu, bukan saya nonton film gitu ya. Nah, itulah bahasa formal ya. Jadi, serba baku ya. Kemudian selain bahasa formal itu ada yang namanya bahasa non formal, itu bahasa percakapan sehari-hari ya dengan teman atau ketika kita berbelanja di pasar atau di toko kelontong atau di kendaraan umum misalnya dengan sopir kita bicara itu bahasa yang non formal ya. Juga bahasa gaul ya, bahasa gaul atau slang. Sekarang mungkin ada bahasa alay ya. Alay zaman saya dulu sih ada bahasa prokem ya. Itu non formal tentu saja. Jadi kata-kata yang digunakan itu kata non baku. Misalnya saya ngambil buku, saya nonton film, bukan mengambil atau menonton. Kemudian ciri lainnya imbuhannya tak selalu lengkap tuh. Umumnya tidak lengkap tuh. Saya ngambil, saya nonton tadi ya. Oh, non baku itu dalam arti bukan soal imbuhan saja ya. Misalnya ada kata kita menggunakan kata bucin, lebay itu dari bahasa gaulan ya. Kayak kata itu muncul dalam bahasa non formal dan susunan kalimat tentu juga tidak teratur ya. Karena bahasa non formal biasanya kan namanya bahasa lisan dia pakai gerakan-gerakan tangan misalnya atau gerakan mata atau yang lain gitu. Nah, kapan kita menggunakan formal atau non formal itu tergantung konteks dan apakah non formal tidak efektif? Tidak juga gitu. Non formal ya akan efektif gitu. Bahasa non formal akan efektif kalau sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi nggak harus baku kita sehari-hari. Jadi kalau kita ke pasar atau ke toko lontong mau beli cabai kan tidak mungkin kita berkata kepada penjualnya, Ibu, berapakah harga satu on cabai ini? Itu bahasanya baku, tapi kan tidak efektif gitu. Pasti pedagangnya bingung nih orang sedang bercanda atau ngetes bahasa saya gitu kan. Itu artinya tidak efektif. Jadi dia bertanya bukan dijawab malah bingung si ibu itu. Ya kan biasa ya dengan sesuai dengan konteksnya efektif ya bahasa non formal. Bu, cabai seon berapa gitu. Bahkan Bu, seon berapa tanpa bilang cabai, tapi tangannya menunjuk ke cabai gitu kan. Nah, itulah efektif gitu. Tentu saja itu tidak kita bicarakan di sini ya. Kita bicarakan yang formal atau bahkan mungkin ada semi formal juga ya. Jadi di antara formal dan non formal ada yang semi formal. Nah, semi formal itu yang digunakan untuk media massa ya, bahasa jurnalistik semi formal. Selain itu semi formal ada juga bahasa media sosial ya. Cuma kalau bahasa media massa atau bahasa jurnalistik itu cenderung ke formal gitu. Kalau bahasa media sosial itu cenderungnya ke non formal gitu. Masih bahasa media sosial kan kita tahu kalimatnya kadang tidak teratur ya. Maksud kata bahasanya tidak baku. Kemudian pilihan katanya pun banyak bahasa sehari-hari juga. Tapi kalau bahasa jurnalistik atau media massa itu cenderung ke formal karena apa? Karena tetap taat kepada kaidah bahasa kan ada kaidahnya, ya tetap harus taat kepada kaidah. Apalagi sebagai bahasa tulis ya. Kemudian imbuhannya juga lengkap ya, kecuali di judul ya. Judul-judul kadang di koran gitu ya, awalan bisa dihilangkan. Misalnya KPK tangkap bupati di judul, bukan KPK menangkap bupati, KPK tangkap bupati dalam judul, tapi di tubuh beritanya tentu saja tetap lengkap KPK menangkap bupati. Dan yang ciri khas juga bahasa jurnalistik itu lebih ringkas ya, lebih ringkas, bahasanya lebih padat.
Nah, tapi sebenarnya bahasa formal pun bisa juga dibuat ringkas kalau ingin misalnya kita membuat skripsi bukan sekadar untuk dibaca dosen pembimbing atau dosen penguji. Ya, kita berpikir ketika ambil skripsi ya bisa dibaca juga atau bermanfaat buat orang lain gitu kan. Bisa buat penelitian, buat bisa dikutip juga gitu kan. Itu bisa juga kita tetap menggunakan yang agak berbau-bau jurnalistik masih bisa gitu, tapi tetap lebih ketat ya. Kalau jurnalistik kan tata bahasanya agak longgar. Kalau misalnya bahasa forma bisa tetap harus begini misalnya Indah gitu. Indah, koma yang lahir di Bandung, koma kuliah dan bekerja di Jakarta misalnya gitu ya. Itu bahasa formal. Kalau yang non formal kan Indah lahirnya di Bandung, kuliah dan kerjanya di Jakarta. Ini bahasa formal, non formal. Yang semi formal bisa begini, lahir di Bandung, koma Indah kuliah dan bekerja di Jakarta. Nah, itu ada berbeda sedikit ya. Tapi itu gaya ya, tergantung ragam gitu. Kita tentu di sini lebih ke forma atau ya sedikit ke semi formal juga kalau kita membuat bahasa jurnalistik gitu. Ketika kita membuat siaran pers tentu atau press release tentu bahasanya tetap menggunakan bahasa jurnalistik ya. Jangan yang bahasa yang eh, formal, terlalu formal nanti ya malah aneh gitu tampil di sebuah media. Saya juga akan mengajak dulu teman-teman, saya panggil saja semua teman-teman ya, karena saya berharap sih kita seumuran gitu. Ya. Saya berharap, tapi kayaknya enggak sih, nggak apa-apa ya, saya panggil teman-teman. Jadi ke sekolah menengah ya, sekolah menengah atau bahkan sekolah dasar pengertian tentang kalimat pasti sudah tahu lah ya, sudah tahu. Hanya mengurangi saya penyegaran saja. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan satu kesatuan pikiran atau perasaan. Jadi kalau ada dua kesatuan pikiran atau perasaan, jadikanlah dua kalimat itu kalau mau efektif gitu ya. Kalau yang efektif biasanya satu kalimat ya hanya ada satu kesatuan pikiran atau perasaan. Kecuali kalimat majemuk ya, kalau kalimat majemuk bisa saja dua pikiran perasaan dijadikan satu gitu. Biasanya kalau itu apalagi dalam hubungan sebab akibat gitu kan. Kemudian dalam tulisan itu kalimat selalu diawali oleh huruf kapital ya. Jadi nggak pernah kalimat itu diawali huruf kecil ya. Huruf kapital kan huruf besar ya. Tidak pernah diawali huruf kecil, apalagi angka gitu ya. Jadi kalimat pasti diawali oleh huruf besar. Kemudian kalimat juga selalu diakhiri dengan tanda titik. Jadi kalau belum ada titiknya itu belum bisa disebut sebagai kalimat. Nah, itu ada pengecualian misalnya kalimat seru ya atau kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Tapi tanda seru pun kan selain garis panjang ada titiknya juga di bawahnya ya. Itu juga sudah terwakili di situ. Nah, satu lagi tentu saja kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Tapi seperti tanda seru tadi, tanda tanya selain garis melengkung kan ada titiknya juga gitu. Jadi kalau sudah ada tanda seru jangan ditambah titik, kalau sudah ada tanda tanya jangan tambah titik lagi gitu. Jadi kelihatan ada dua gitu. Itu ya itulah ciri utama ya kalimat. Jadi susunan kata kalau ada titik di belakang itu saja ada syarat lain ya subjek, predikat dan sebagainya. Itu akan kita lihat lebih lanjut ya. Oh ya Mbak Indah kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Kapanpun itu silakan Baik, bertanya Pak atau Muhammad. resen ya. Tidak Baik, harus menunggu saya selesai. ya, Oke. belum ada pertanyaan sampai Ya saat ini. belum. Ya baru mulai soalnya kan. Iya. Nah kemudian dalam sebuah kalimat efektif terus dapat mungkin berubah kalimat sempurna ya. Jadi kalimat efektif itu kalimat sempurna gitu. Kalau sempurna biasanya efektif. Nah sempurna itu bukan berarti rumit ya. Sempurna itu sederhana justru dalam mainnya. Jadi kalimat sempurna adalah kalimat yang sederhana gitu. Jadi kira-kira sama ya kalau manusia mau menjadi manusia sempurna, jadilah manusia yang sederhana. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalimat juga bisa seperti itu ya. Jadi sederhana misalnya sudah ada subjek dan predikat, itu sudah bisa disebut sebagai kalimat sempurna. Misalnya ini contoh di layar, saya pergi. Saya sebagai subjek, pergi sebagai predikat. Di awalnya huruf besar kan, S-nya besar, di akhir oleh titik, sudah kalimat sempurna sudah ada informasi yang diberikan oleh si saya kepada orang lain. Gitu. Misalnya teman si saya itu bertanya kepada saya kemarin saya eh, ke rumah kamu gitu, saya ketuk-ketuk, saya panggil-panggil, kemudian saya lihat ada bel, saya bel, tidak ada yang keluar gitu. Kemana ya? Kok nggak ada orang? Dijawab oleh si saya pergi, sudah memberikan jawaban. Oh, pantesan. Kemarin tidak ada yang menyahut gitu. Nah, kalau
pernah mendengar bahasa jurnalistik atau pernah baca atau dengar, hmm, ada yang disebut unsur 5W plus 1H. Gitu. Who, what, where, when, why, dan how. Gitu. Jadi dalam sebuah tulisan jurnalistik itu sedapat mungkin ada keenam unsur itu. Gitu. Kalau ada keenam unsur itu biasanya informasinya lengkap. Gitu. Apa yang hendak pembaca cari sudah ada tulisan itu. Nah, dalam sebuah kalimat pun bisa ada gitu. Keenam unsur itu nggak harus ada buat tulisan panjang. Misalnya nih, saya pergi sudah ada dua unsur we, who dan what-nya, siapa dan apa. Saya, who atau siapa, pergi itu what atau apanya. Kalimat itu bisa juga diberi pelengkap where dan when, di mana dan kapan. Ya, kemarin saya pergi ke kantor Lokadaya Jakarta. Nah itu where-nya di mananya itu kantor Lokadaya Jakarta. Dan when kapan kemarin. Ya, itu sudah ada empat unsur W hanya dalam satu kalimat tuh. Jadi apalagi dalam sebuah tulisan panjang tuh. Di halaman pertama ada dua tiga kalimat sudah ada unsur-unsur itu ya berarti pembaca mulai sudah tahu ini mau ke arah mana tulisannya dia akan membaca terus. Kemudian bisa juga ditambahkan penjelasan ya kalimat itu dengan how dan why, bagaimana dan mengapa. Kemarin saya pergi ke kantor Lokadaya Jakarta menumpang mobil teman untuk mengikuti kelas nulis. Jadi, mengapa, why, mengapa ke sana, kenapa ke kantor Lokadaya untuk mengikuti kelas nulis. Bagaimana ke sananya? Menumpang mobil teman. Sudah ada tuh 6 unsur itu hanya dalam satu kalimat. Apalagi kita mau menulis sesuatu yang panjang, bahkan nggak terlalu panjang, satu atau dua lainnya. Kalau sudah ada 6 unsur itu biasanya sudah lengkap tulisan itu apa yang pembaca mau sudah ada. Tentu saja tidak harus semuanya ada, tidak harus semuanya harus ada gitu. Misalnya how-nya ya di kalimatnya untuk apa sih how misalnya. Cukup kan kemarin saya pergi ke kantor Lokadaya Jakarta untuk mengikuti kelas nulis, sudah cukup. Untuk apa how-nya? Menumpang mobil teman apa pentingnya sih? Mungkin saja ada sesuatu yang disampaikan oleh si saya bahwa dia tidak punya mobil, makanya dia menumpang gitu. Di mobil teman. Jadi perusahaan atau atasannya kasih saya mobil dong gitu. Dan ada makna tersirat. Maka ditambahkan bagaimana dia menuju kantor itu gitu. Nah, itulah kira-kira seperti yang disebut kalimat sempurna ada. Kemudian selain tadi hanya dua kata, bisa juga beberapa kata dan mengandung unsur 5 plus 1 seperti halnya sebuah karya jurnalistik ya. Dan menurut saya sih semua bukan hanya karya jurnalistik ya, tulisan lain juga kalau ada 6 unsur ini pasti lengkap gitu ya. Sebuah polisi brief misalnya, kalau ada 5W1H-nya mungkin lebih lengkap nih, lebih apa, lebih memenuhi keingintahuan pembaca gitu. Nah, ini ciri-ciri ya, ciri-ciri atau syarat untuk menjadi kalimat efektif, yaitu singkat, padat, jelas, lengkap, dan cermat. Singkat, pertama singkat itu hanya menggunakan unsur yang diperlukan. Misalnya, jangan menggunakan kata-kata mubazir, kata yang tidak diperlukan dalam tulisan, ya untuk apa ditulis gitu. Itu akan mengganggu kelancaran pembaca gitu. Bahkan bisa mengakibatkan kalimatnya rancu, karena ada kata mubazir yang tampil. Kedua, padat. Padat itu tidak berisi pengulangan kata. Pengulangan kata itu bukan berarti kata ulang ya. Jadi maksudnya sedapat mungkin tidak ada dua kata yang sama dalam sebuah tulisan, ya. Dalam sebuah kalimat. Sebuah kalimat sedapat mungkin tidak ada dua kata yang sama. Misalnya dalam satu kalimat ada dua kata dapat ya, coba dibuang gitu. Kalau tidak bisa dibuang diganti gitu kata dapat dengan yang kata lain yang maknanya sama atau mirip. Misalnya dapat bisa diganti dengan bisa ya. Bisa kan artinya dapat. Walaupun ada bisa yang artinya racun ya, bisa ular itu racun. Tapi dari kalimatnya pembaca kan tahu bahwa bisa itu artinya dapat. Karena tidak sebuah kata itu maknanya tidak pernah bisa lepas dari konteksnya gitu. Dalam hal ini kalimatnya. Yang ketiga jelas, jelas itu strukturnya teratur. Teratur itu artinya tentu saja tidak berantakan ya, teratur tidak berantakan. Jadi jangan tidak ditulis misalnya predikatnya dulu, objek, keterangan baru subjeknya gitu. Bukan berarti salah, bisa saja ada gaya penulisan yang seperti ini gitu, tidak harus SPOK gitu, subjek, predikat, objek, keterangan tidak harus seperti itu gitu. Tapi kalau sebuah tulisan isinya semuanya kalimat yang strukturnya tidak teratur itu akan melelahkan pembaca ya. Karena kalimat yang strukturnya tidak teratur pasti lebih lebih membutuhkan waktu lama ya bagi pembaca untuk paham. Jadi kalau sebuah tulisan isinya semua yang tidak teratur akan melelahkan, menyita waktu pembaca. Ya, boleh saja misalnya dalam sebuah tulisan panjang kadang-kadang diselipi oleh kalimat yang strukturnya tidak teratur ya sebagai selingan variasi. Nah, itu biasa digunakan juga di karya fiksi sering gitu ya, teknik seperti itu ya. Apalagi puisi gitu kan bisa dibolak-balik di luar
karya fiksi atau karya non fiksi ya sebaiknya teratur, tapi sesekali ya boleh ada selingan supaya tidak bosan ya membaca ini. Yang keempat, lengkap. Lengkap itu mengandung semua unsur bentuk kalimat. Selain tadi singkat, tapi juga tetap harus lengkap itu. Mengandung semua unsur bentuk kalimat. Jangan misalnya harusnya kalimat itu ada kata depan yang mestinya ada tapi tidak tampil ya. Contohnya kemarin saya pergi ke kantor Lokadaya, bukan tidak dituliskan kemarin saya pergi kantor Lokadaya, yang tidak jelas pergi kantor. Pergi dari, pergi melewati, kan harus jelas gitu. Kan jangan ada unsur yang hilang, termasuk tanda baca gitu. Bacanya jangan hilang. Nah, ini juga masuk ke kalimat yang apa, ciri atau syarat yang terakhir, harus cermat. Kalimat itu harus cermat ya. Penulisnya tentu saja dalam hal ini yang cermat, jadi memakai tanda baca dan pilihan kata yang tepat. Jadi komanya harus tepat tuh, karena salah penempatan koma maknanya bisa berubah, bisa berbeda. Tidak maksudnya penulis apa, yang ditangkap oleh pembaca apa, gara-gara salah menempatkan tanda koma. Kemudian pilihan kata tentu saja, kalau pilihan kata kita keliru, makna kalimat bisa berubah. Dan tidak menyimpang dari kaidah itu. Nah, kaidah ini penting ya. Justru ini yang pembahasannya agak panjang nanti ya soal kaidah. Bagaimanapun setiap bahasa di dunia ini, bahasa modern termasuk bahasa Indonesia, ada kaidahnya. Dan kita harus menaati kaidah itu. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi soal kaidah ya. Kita akan lihat dulu contoh eh, apa kalimat yang tidak efektif ya. Contoh kalimat yang tidak efektif. Tadi kan contoh yang efektif, nih contoh yang tidak efektif. Yang tidak singkat ya. Tidak singkat ada kata mubazir. Kemarin saya pergi ke kantor Lokadaya Jakarta dengan menumpang mobil teman untuk mengikuti kegiatan kelas menulis. Ada kata yang warna kuning ini, itu mubazir itu. Kata dengan di sini tidak perlu itu. Langsung saja kemarin saya pergi kantor Lokadaya Jakarta menumpang mobil teman untuk mengikuti kelas menulis, karena kelas menulis itu kan sudah sebuah kegiatan ya. Untuk apa ditambahkan lagi kata kegiatan. Tadi ada kata dengan menumpang, kadang kok kata bahasa baku kayaknya perlu pakai dengan ya. Ya, mungkin saja gitu, bisa saja gitu. Tapi nah, kita tidak bicara soal benar atau salah, tapi efektif atau tidak gitu ya dalam hal ini gitu. Yang kedua, tidak padat. Ada pengulangan kata, ada dua kata yang sama. Kemarin saya pergi ke kantor Lokadaya Jakarta menumpang mobil teman saya untuk mengikuti kelas menulis. Kalau saya pergi pasti menumpang mobil teman saya, kan tidak mungkin menumpang mobil teman orang lain, mana boleh gitu kan. Jadi untuk apa dituliskan lagi kata saya, pasti maksudnya teman saya ya. Langsung saja menumpang mobil teman di kelas menulis. Yang ketiga, tidak jelas, contohnya ini ya, tidak jelas kan, tidak teratur ya, berantakan. Kemarin pergi untuk mengikuti kelas menulis saya menumpang mobil teman ke kantor Lokadaya Jakarta. Mungkin kita bisa paham kalimat ini ya, karena sebelumnya sudah muncul berkali-kali kan kalimat yang seperti ini. Saya bacakan dan bisa baca sendiri teman-teman. Jadi ketika membaca kalimat ini ya bisa paham. Tapi kalau kalimat ini muncul pertama kali pasti butuh waktu lebih lama ya untuk memahaminya gitu. Nah, kalau sebuah tulisan isinya kalimat-kalimat semacam ini akan melelahkan tuh. Melelahkan dan perlu waktu lebih lama pembaca untuk memahaminya. Bahkan mungkin bisa tidak paham gitu kalau berantakannya betul-betul kacau gitu. Jadi percuma ditulis kalau orang tidak paham dan tidak mau baca gitu. Yang keempat, tidak lengkap. Ada unsur yang hilang. Tadi sudah ada contohnya sih. Yang kemarin saya beri kantor Lokadaya, harusnya kan kantor Lokadaya sebagai tujuan ya ke kantor gitu. Kalau sebagai tempat berangkat ya dari kantor. Sampai ini pergi ke kantor Lokadaya Jakarta menumpang mobil teman untuk kelas menulis. Nah, tidak jelas kan untuk kelas menulis maksudnya apa gitu. Harus ada verba ya, verba atau kata kerja di situ. Jadi untuk mengikuti kelas menulis seperti kalimat-kalimat di atasnya. Yang tidak cermat soal pilihan kata dan tanda baca. Kemarin saya beranjang sana ke kantor Lokadaya Jakarta. Beranjang sana itu kan artinya eh, bersilaturahmi ya, atau berkunjung untuk melepaskan rasa rindu gitu. Ini kan maksud, ini kan untuk mengikuti kelas menulis ya, bukan itu kan. Ya pergi, pakai saja kata yang kita pergi, datang, ya mendatangi masih bisa gitu. Untuk mengikuti kelas menulis ya, ya mungkin di kelas menulis itu ada teman yang lama, sudah lama tidak berjumpa, ya pengenlah berkunjung untuk melepaskan rasa rindu pada teman lama. Tapi kan bukan itu tujuan utamanya. Tapi untuk mengikuti kelas menulis. Kemudian kemarin saya beranjak sendiri ganti, kemarin saya pergi kantor Lokadaya Jakarta. Nah, ini harus ada koma setelah Jakarta ya. Jadi
Jakarta itu kan menjelaskan di mana letak atau menambahkan keterangan di mana letak kantor Lokadaya. Terus ada tanda koma dan tanda koma lagi setelah Jakarta, sebelum dan sesudahnya gitu. Karena bisa saja kantor Lokadaya menumpang mobil teman tanpa Jakarta bisa. Jakarta tapi akan menjelas. Istilah terus untuk menjelaskan di mana letaknya. Mengundang menumpang mobil teman, koma untuk, nah ini tidak perlu justru di sini ya. Langsung saja menumpang mobil teman, itu kelas untuk jadi agar efektif atau lebih efektif, koma setelah teman itu dipindahkan ke setelah Jakarta ya. Nah, mungkin di sini tidak terlalu kelihatan perbedaan makna ya. Koma, penempatan koma itu kan. Kalau dia koma Jakarta langsung tanpa koma, orang masih bisa paham. Tapi kadang kalau kita salah menempatkan koma, itu bisa eh, berbeda sekali maknanya ya. Eh, apalagi sebuah tulisan yang panjang ya. B bukan berarti tulisan yang panjang dalam arti banyak terdiri atas banyak kata, penempatan koma bisa mengubah makna gitu. Bisa saja hanya 5 kata misalnya. Contohnya ini ya. Contohnya menurut kabar burung presiden sakit. Nah itu komanya di mana gitu ya. Sebenarnya gitu. Setelah burung atau sebelum burung. Kalau sebelum burung kan menjadi menurut kabar, koma, burung presiden sakit gitu. Ya bisa saja presiden memelihara burung, dan burungnya sakit, gitu. Bukan burung yang lain, gitu, tapi yang disangkar gitu sakit. Tapi itu kan bukan sesuatu yang penting pasti ya. Kecuali sedang menulis profil presiden, oh ternyata dia melihara burung juga dan ada yang sakit burungnya. Tapi kalau sebagai sebuah berita yang penting itu menurut kabar burung pasti. Jadi komanya setelah burung. Menurut kabar burung, presiden sakit. Karena kabar burung kan berarti kabar yang belum jelas, kabar yang masih berupa desas-desus gitu. Belum jelas kebenarannya, tapi sudah terdengar gitu. Menurut kabar burung, presiden sakit. Karena ini penting karena kalau betul-betul sakit ya agak terganggu ya apa, pemerintahan ya penyelenggaraan negara agak terganggu. Walaupun ada wakil presiden tetap ada gangguan. Itu 5 kata ya, jadi hati-hati menempatkan koma gitu. Bahkan itu 5 kata, bahkan hanya 3 kata bisa saja maknanya berubah gara-gara komanya salah. Contohnya ini ya, mari makan teman. Nah ini di mana letak komanya? Sebelum makan atau sudah makan? Ya, seperti minum obat ini. Jadi, bisa saja sebelum makan, misalnya, mari makan teman. Jadi seolah-olah mengajak makan teman, mengajak kalau bahasa kiasannya kan mengkhianati teman gitu. Mari kita khianati teman kita sendiri. Bisa saja itu kan sesuatu yang tapi kan buruk ya, sesuatu yang buruk. Jangan diungkapkan lah. Maksudnya kalau yang baik ya, mari makan, koma, teman. Jadi mengajak teman makan bersama. Gara-gara salah makan, salah memberikan koma, akhirnya dimakan rame-rame lah itu si teman dikhianati atau digebukin misalnya, lebih parah lagi kan. Jadi hati-hati ya, walaupun itu cuma 3 kata. Ada lagi contoh lain tuh, hmm, film ya, judul film tahun lalu atau 2 tahun lalu tuh, Tuhan minta duit tanpa koma, Tuhan minta duit judulnya. Itu seolah-olah Tuhan begitu miskinnya harus minta duit nih. Padahal kan maksudnya Tuhan, koma, minta duit. Jadi justru minta duit kepada Tuhan. Namanya judul film mungkin ada maksud supaya menarik minat penonton ya, tanpa koma. Tapi kalau bicara efektif atau tidak efektif, tidak efektif. Tuhan minta duit dengan Tuhan, koma, minta duit berbeda sekali maknanya. Itu hanya contoh ya, betapa pentingnya tanda baca. Nanti kita akan lihat lagi itu tanda baca, apa saja fungsinya ya. Itu menyangkut kaidah kan. Nah, ini kita ke kaidah. Jadi, setiap bahasa, tadi sudah saya sebut ya, setiap bahasa di dunia ini, bahasa modern, bahasa Indonesia, itu ada yang namanya kaidah atau aturan ya. Kaidah itu kan aturan. Hmm. Ada saja yang bertanya, misalnya, kok kenapa ada kaidah gitu, kenapa ada orang atau kelompok orang membuat kaidah, terus kita harus mengikuti gitu. Enak sekali mereka bikin kita harus mengikuti ya. Ya tidak seperti itu ya. Karena kaidah itu tidak sekonyong-konyong ditulis atau dibuat atau dicari-cari, tapi eh, ada polanya dulu gitu. Jadi setiap bahasa itu berpola. Dari pola itu barulah susun kaidah gitu. Contoh sederhana ya, contoh sederhana dalam bahasa Indonesia yang khas nih, khas bahasa Indonesia itu kata dasar yang diawali huruf P gitu ya. Ketika mendapat awalan meng itu P-nya hilang atau luluh ya. Misalnya pukul menjadi memukul bukan mempukul kan. Pasang menjadi memasang bukan mempasang. Pasti luluh itu. Pikir memikirkan. Nah, itu polanya seperti itu sebelum ada aturan, sebelum ada kaidah. Dari dulu
orang mengucapkannya begitu, menuliskannya pun begitu. Nah, dari pola itulah disusun kaidah bahwa setiap kata dasar yang diawali huruf P akan luluh atau hilang huruf P itu ketika mendapat alameng. Nah, itu eh, ciri khas apa kekhasan ya kaidah dalam bahasa Indonesia tidak ada di bahasa-bahasa Barat ya. Ada bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu kan memang akar dari bahasa Indonesia ya. Dan ternyata dari polanya tidak hanya kata yang diawali huruf P ya, tapi juga kata dasar yang diawali T, K, dan S ya. Mungkin pernah dengar ya, T, K, dan S. T itu tutup, menutup, bukan menutup kan. Tiup, meniup, bukan mentiup. Hmm. Taksir, menaksir. K misalnya kurang, mengurangi, bukan mengkurangi ya. Kukuh, mengukuhkan, bukan mengkukuhkan. Untuk S misalnya sikat, menyikat, bukan mensikat. Sikut, menyikut. Sayang, menyayangi, bukan mensayangi. Nah, dari pola itu disusunlah kaidah ya. Dalam bahasa Indonesia, setiap kata dasar yang diawali huruf P, T, K atau S akan dulu atau hilang keempat huruf itu ketika mendapat alat memang. Itulah contoh kaidah dalam bahasa Indonesia. Kita harus mematuhi kaidah itu gitu. Kenapa? Karena semakin kita taat kalau kita taat kepada kaidah itu niscaya bahasa atau kalimat-kalimat yang kita hasilkan itu akan lebih mudah dipahami. Jadi semakin kita menyimpang dari kaidah itu bahasa atau kalimat-kalimat yang kita tampilkan itu akan makin sulit dipahami gitu. Dengan adanya kaidah bahasa lebih mudah dipahami dan lebih mudah dipelajari juga gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat sama-sama ya kaidah dalam hal penggunaan tanda baca, pemakaian huruf dan tulisan kata. Ini yang semuanya akan bermuara pada kalimat efektif ya. Yang pertama soal tanda baca. Tanda baca banyak ya. Itu saja di bahasa-bahasa modern banyak termasuk bahasa Indonesia ya. Titik, tanda, tanda koma, kemudian titik koma, titik dua dan sebagainya. Tapi yang akan dibahas di sini hanya tanda baca yang hampir selalu muncul, tidak selalu muncul, tapi hampir selalu muncul dalam kalimat ya, dalam tulisan. Nah, dalam tulisan berupa kalimat. Itu titik dan koma ya. Yang pertama tanda titik. Fungsinya apa? Antara lain digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tadi sudah disebut di awal ya. Misalnya gini, apakah tim sepak bola Indonesia layak mengikuti Olimpiade 2024? Sudah ada tanda tanya, ada titiknya pula nih. Tidak perlu, sudah ada tanya, jangan tambah titik lagi. Apalagi tadi saya sebutkan tanda tanya ada titik di bawahnya gitu. Jadi seolah-olah ada dua titik nih. Dipakailah tanda tanya saja karena memang ini kalimat tanya gitu. Di bawahnya juga hampir sama ya contoh ini. Ini tanda seru tim sepak bola Indonesia layak mengikuti Olimpiade 2024. Tanda seru gitu. Kalau udah tanda seru tidak perlu titik gitu. Apalagi ini bukan kalimat perintah atau seru, bukan kalimat seru sebenarnya. Jadi cukup di area titik saja gitu. Terus ada tanyanya, misalnya ada kalimat perintah seru cukup satu gitu. Kadang kan ada yang bertanya dan ingin segera mendapat jawaban gitu. Tanda tanya sampai tiga gitu. Tidak itu tidak perlu berlebihan. Kadang ada orang bertanya sambil marah-marah. Ada tanda tanya tiga, tanda seru tiga ya tidak ada gunanya sama sekali gitu ya. Jadi pakailah tanda baca juga seperlunya gitu. Tanda titik berikutnya juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya ya, kecuali yang tidak menunjukkan jumlah. Kita lihat saja contohnya, pertandingan tersebut disaksikan 30.580 penonton di stadion. Nah, itu kan 30.000 itu kelipatan ribuan, jadi harus ada titik ya setelah 30. Setelah 0, itu 30 titik 580. Juga di bawahnya, contohnya, buku itu terdiri atas 1.234 halaman. Ini kan jumlah ya, jumlah halaman punya tebal ya. Punya memang tebal, semacam ensiklopedia mungkin ya. Jadi setelah angka satu harus ada titik. 2, 3, 4 halaman ini menunjukkan jumlah. Berbeda dengan contoh yang di bawah. Lihat halaman 2.345. Ini bukan jumlah, melainkan urutan ya. Jadi, halaman satu, halaman 2, halaman 100, 200, halaman 1.000, halaman 2.000 sampai teman halaman 2.345. Tidak perlu titik setelah angka 2 karena bukan jumlah. Itu seperti halnya kita menuliskan tahun ya. Sekarang tahun 2024 kan tanpa titik ya. Tidak pernah kita tulis sekarang tahun 2.024 kan pasti sekarang tahun 2024. Kenapa? Karena urutan. Jadi sama tadi lihat lihat halaman 2345, 2345 juga urutan. Kalau tahun misalnya kita mau menuliskan suku bangsa itu hidup
2000 tahun yang lalu. Itu jumlah itu. Suku bangsa itu hidup 2,000 tahun yang lalu karena bukan urutan beda. Sekarang tahun 2024, sekarang tahun 2000, sekarang tahun 1989, saya itu semua tanpa titik ya. Kemudian tanda titik juga dipakai pada singkatan nama orang, singkatan gelar, singkatan sapaan atau singkatan pangkat ya. Misalnya Abdul Haris Nasution disingkat A Nasution ya harus ada titiknya A titik H titik Nasution. Ramadan Karta Hadimaja nih seorang penulis K titik H titik gitu. Jangan lupa titiknya. Dan dokter ya, dokter Boyke, DR titik Boyke. Dokter Made Monika, D besar R titik Made Monika. Dokter untuk itu ya. Nah, gelar atau profesi ya. Profesi atau gelar kesehatan tuh dokter D-nya kecil, tapi kalau yang S3 dokter D-nya besar, ada perbedaan. Tapi dua-duanya diakhiri oleh titik ya. Dan ada J Purwanto SE Joko Purwanto misalnya disingkat C, dia harus ada titik ya. Nama orang J titik Purwanto, sarjana ekonomi. Nah, itu karena gelarnya di belakang harus ada koma dulu. J titik Purwanto koma S titik E titik. Kemudian Retno P, Retno siapa Retno Permata misalnya. Itu Retno P titik baru koma karena diikuti oleh gelar MBA atau MBA ya, M titik B titik A titik. Juga untuk saudara disingkat SDR, nah, harus diikuti titik ya, SDR titik. Juga Raden Mas nih gelar bangsawan ya, gelar bangsawan R titik N titik Iksan Idrus, jangan RM ikan Iksan Idrus, ini seolah-olah seperti rumah makan ya, rumah makan Iksan Idrus kalau tanpa titik ya. Juga ada koloni infanteri Berlando, oh titik INF titik Berlando. Kalau kol tanpa titik seolah-olah seperti jenis sayuran ya. Cuma perlu kayak saya kasih catatan bahwa beberapa media massa menghilangkan titik ini ya, menghilangkan titik setelah gelar. Nah, karena apa ya, mungkin dianggapnya terlalu banyak titik jadi tulisannya gitu. Seolah-olah ini kok sudah berakhir atau belum kalimatnya. Itu gaya selingkung namanya. Tapi itu tidak mengikuti kaidah atau ejaan bahasa Indonesia yang sempurnakan. Itu hanya gaya selingkung. Tapi sah-sah saja kalau memang konsisten ya. Jadi tempo pun untuk gelar itu tanpa titik. Kalau singkatan nama orang pakai titik gitu. Tapi kayak Kompas tuh singkatan nama orang, singkatan gelar semua tanpa titik. Itu gaya selingkung. Tapi sebenarnya lebih bagus ya kita ikut saja dengan titik semua itu. Karena eh, aturannya memang seperti itu gitu. Kaidahnya seperti itu. Nah, tanda titik dipakai juga pada singkatan yang lazim digunakan dalam surat menyurat atau dokumen ya. Dalam surat menyurat kan kadang ditulis atas nama. Tadi ada contoh tuh ya di Kahoot. Atas namanya singkatan A titik N titik ya. Bukan A garis miring N. Bukan juga huruf besar ya. Bukan huruf besar A titik, huruf besar N titik. Semuanya huruf kecil. Sampai dengan juga S titik D titik. Bukan S garis miring D dan huruf kecil semua ya. Untuk perhatian juga begitu. U titik P titik. Kemudian nomor ya. Nomor N besar O titik karena biasa diikuti oleh angkanya nomor berapa gitu. Dan ada dan seterusnya dan sebagainya dan lain-lain ya. DSC titik, DSP titik, DRA titik. Halaman juga HM titik ya, bukan hal. Dan jangan lupa titiknya. Kemudian yang terhormat singkat YTH ya, tidak perlu besar semua, cukup Y-nya sebagai awal ya. Biasanya kan diikuti nama orang atau nama jabatan. YTH titik dan nama jabatan dan nama orangnya biasanya. Ini ada komentar ya kayaknya Mbak Indah ya. Pertanyaan, oh, Eh, singkatan SD ya, biasanya iya. dipakai Pak. Oh ternyata salah ya, itu tidak mengikuti kaidah ya, S garis miring D ya. Dan A garis miring N juga masih sering dipakai kalau kadang saya baca surat juga P juga masih sering garis miring P, padahal kaidahnya semua dengan titik ya. Itu soal titik ya. Mungkin ada pertanyaan belum ya? Kalau ada pertanyaan silakan dan Jawaban pertanyaan atau gimana, Pak U? Atau masih lanjut? kenapa? Lanjut aja ya. Kalau belum ada nggak apa-apa. Tapi jadi Oke. langsung saja, tidak usah ditanya untuk bertanya. Mau bertanya atau tidak silakan. Karena kalau ada yang bertanya itu membantu saya juga gitu untuk istirahat sebentar gitu. Ya. Karena kalau ngomong terus
capek juga gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tapi kita lanjut ke tanda koma. Fungsi detik tentu saja bukan hanya tiga itu ya, tapi itu yang tiga yang paling sering muncul ya. Mohon izin bertanya nih dari Heri Ektavianus ya, Mbak Indah ya. Ya, tahu. Aku boleh bantu Iya, bacain. iya soal bacakan. Oke, dari Kak Heri Oktavianus, mohon izin bertanya, Mas, untuk penulisan dua atau tiga gelar Hmm. keperencanaan seperti apa ya? Oh ya, nah, misalnya gelarnya di belakang ya, dua atau tiga. Bahkan saya pernah lihat tuh ada yang gelarnya 14 tuh, banyak sekali ya. Gitu. Misalnya sarjana ekonomi, kemudian sarjana hukum juga gitu, kemudian MBA juga ya, ya sama ya. S, misalnya Purwanto dari Purwanto, koma S titik E titik, koma lagi, S titik H titik, koma lagi, M titik B titik A titik, gelarnya tiga di belakang. Ya, kalau harus ditulis semua panjang sekali gitu. Makanya kalau di media massa ya, media massa umumnya gelar tidak dicantumkan ya. Apalagi di berita-berita politik, berita ekonomi, berita umum lah, biasanya tidak tanpa gelar menuliskan orang. Kita kan tidak pernah juga menulis misalnya Presiden Insinyur Joko Widodo, nggak pernah Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena memang tidak relevan gelar itu untuk berita-berita yang umum, apalagi yang soal politik, ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau kecuali membicarakan tulisan itu membicarakan profil seseorang, bisa saja dicantumkan gelarnya. Kemudian kalau di depan sama profesor, doktor, insinyur ya, atau profesor, doktor, dokter gitu, sama prof titik dr titik dr kecil titik. Jadi yang koma itu kalau di belakang nama orangnya. Jadi kalau gelarnya 14 nanti ada 14 koma gitu, panjang sekali gitu. Tapi ya sang, sangat giat ya, sangat giat mencari gelar orang. Orang Indonesia emang eh, senang bergelar, bahkan haji aja ada gelarnya gitu. Oke, kita lanjut ke tanda koma ya. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Ini kadang kalau kita baca sehari-hari di media massa masih tidak taat kaidah ini gitu. Lembaga ini bertugas antara lain memberikan saran tentang pengangkatan, koma, pemberhentian dan kenaikan pangkat hakim. Seharusnya setelah pemberhentian ada koma lagi. Pengangkatan, koma, pemberhentian, koma, dan kenaikan pangkat hakim. Jadi kalau ada perincian lebih dari dua, itu masih ada koma untuk perincian yang terakhir. Dan biasanya dengan diawali dengan dan kenaikan pangkat atau bisa juga serta gitu atau kata atau gitu. Itu yang terakhir itu kalau lebih dari dua ya harus ada komanya. Sama di yang bawah juga pesertanya berasal dari Jakarta, koma Depok, koma Bogor, koma Bekasi, harus ada koma lagi baru dan lain-lain ya. Kemudian tanda koma pakai juga untuk memisahkan dua kalimat setara ya. Jadi kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya yang didahului kata melainkan, tetapi atau tapi ya. Bisa juga sedangkan atau sementara gitu ya. Itu jangan lupa komanya. Sandra ingin datang, tapi hari ini hujan lebat. Jangan lupa komanya sebelum kata tapi. Juga bukan Julia melakukannya, melainkan Ukmi. Jangan lupa koma sebelum melainkan. Juga eh, kakak membaca, sedangkan adik menonton film, nonton televisi. Kakak membaca buku, koma ya, koma, sedangkan adik menonton televisi. Misalnya seperti itu ya. Jangan lupakan koma di situ untuk dua kalimat setara. Lanjut ke tanda koma fungsi lainnya adalah memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu ada di depan induk kalimatnya. Induk kalimat itu kan berarti kalimat itu sudah lengkap ya, sudah lengkap. Kalimat sempurna itu biasanya jadi induk kalimat. Saya ini dia lupakan janjinya itu kan sudah jelas ada subjek, ada predikat. Kalau karena sibuk kan tidak jelas. Siapa yang sibuk, apa yang sibuk tidak jelas. Makanya kalau anak kalimat di depan harus ada koma. Karena sibuk, koma, dia lupakan janjinya. Awalnya tentu ini dua kalimat ya. Dia sibuk, dia lupakan janjinya karena ada sebab akibat di situ. Jadi karena sibuk, koma, dia lupakan janjinya. Itu kadang ini karena itu, ya, karena itu ada koma, dia lupakan janjinya. Kalau kalimat yang baku ya bahasa tata bahasa baku pakai oleh karena itu, koma, dia lupakan janjinya. Tapi dalam bahasa jurnalistik tuh biasanya di, dihilangkan olehnya langsung saja karena sibuk, karena itu jangan lupa janjinya karena ini juga karena sibuk bukan oleh karena sibuk kan. Jadi bisa olehnya bisa dihilangkan
coret ya, tidak dituliskan. Kalau induknya di depan tuh tanpa koma, dia lupakan janjinya karena sibuk ya, tidak ada koma sama sekali. Tanda koma berikutnya dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, kecuali petikan itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Tadi sudah disinggung di depan ya. Dia berkata, itu harus koma ya. Dia berkata, koma, bukan menteri yang jelek, melainkan presidennya. Dan di sini juga ada titik ya, titik akhir itu tuliskannya sebelum tanda petik ya, karena ini kalimat langsung ya, kalimat langsung berarti omongan seseorang gitu. Jadi setelah presidennya itu titik dulu baru tanda petik, bukan tanda petik dulu ya. Dan yang bawah juga siapa yang salah ujarnya. Itu kalau sudah ada tanda tanya tidak perlu lagi pakai koma gitu. Kecuali misalnya saya yang salah, koma ujarnya. Nah, bisa gitu. Kalau sudah ada koma jangan pakai sudah ada tanda tanya jangan pakai koma lagi, begitu juga dia yang salah sudah tanda seru tidak perlu lagi pakai koma gitu. Dia yang salah tanda seru petik katanya, atau sebagai kalimat yang bukan kalimat perintah ya pakai koma saja gitu. Yang salah koma tanda petik tutup katanya. Tanda koma dipakai juga untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi ya. Tidak membatasi artinya bisa saja keterangan itu tidak dituliskan seperti tadi, kantor Lokadata, koma Jakarta, koma lagi ini sama. Presiden kita, koma Joko Widodo harus ada koma lagi setelah Joko Widodo gitu. Kan bisa saja dituliskan hmm, presiden kita harus membuktikan janjinya, bisa saja kan. Nah, ditambahkanlah bahwa nah, siapa itu presiden kita, penjelasan bahwa presiden kita koma Joko Widodo harus ada koma lagi kan. Presiden kita cuma satu, bisa saja presiden kita harus buktikan janjinya, bisa informasinya sama ya. Cuma ini ada penjelasan, mungkin belum tentu ada yang tak, belum tentu semua orang tahu gitu. Presiden kita siapa kadang lupa mungkin ya. Kemudian yang contoh kedua hampir sama, buruan KKP itu ke Beijing, Cina sebulan lalu. Ya. Seperti tadi kantor Lokadata Jakarta dan juga. Jadi bisa saja dituliskan buruan KKP itu lari ke Beijing sebulan lalu. Beijing kan cuma ada satu ya, yaitu ibu kota Cina itu. Nah, kalau Cina-nya mau dituliskan juga harus diapit dua tanda koma di depan dan di belakangnya. Yang bawah agak berbeda nih contohnya ya. Dia lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1986, itu tidak perlu koma gitu. Kenapa? Karena berbeda dengan Beijing tadi cuma ada satu. Fakultas Ekonomi itu ada banyak, ada di mana-mana di berbagai universitas ya, selain di UI, ada misalnya Trisakti, di UGM dan lain-lain. Jadi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu satu kesatuan nama, jangan pakai koma gitu. Dia lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1986. Singkatannya kan juga FEUI, bukan FE, UI. Ya. Nah, sekarang namanya tentu sudah berubah ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dia ada koma sama sekali sebagai satu kesatuan nama ya. Tadi sudah tanda baca, semoga sudah jelas ya, sudah cukup jelas, atau mungkin sudah ada yang tahu ya, hanya penyegaran gitu ya. Kita lanjut ke huruf ya, penulisan huruf. Yang pertama nih huruf kapital atau huruf besar. Kapan dipakai nih? Tadi sudah jelas ya. Dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Awal kalimat terus huruf kapital atau huruf besar. Juga huruf pertama kata-kata pada judul ya. Judul itu bisa judul buku, judul film, judul acara, judul lagu ya. Judul artikel itu huruf pertama setiap katanya. Terus dengan huruf kapital tentu saja kecuali kata hubung ya, dan dengan atau eh ya kata hubung dan dengan atau kata depan ke, dari, di itu tidak huruf besar walaupun judul ya. Dan tentu saja huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata-kata pada nama diri ya. Nama diri itu bukan hanya nama orang ya. Nama diri bisa nama orang, nama tempat ya. Nama tempat itu termasuk tentu saja nama kota, negara, tempat, atau nama gunung misalnya. Itu huruf pertamanya tiap kata eh, diawali huruf besar. Nah, jika nama diri itu dari nama jabatan atau nama geografi, huruf pertama unsur nama jabatan dan nama geografi itu juga harus tulis dengan huruf kapital ya. Ya. Nama jabatan kan jelas ya, nama jabatan eh, presiden kan jabatan presiden, ketua, ketua umum itu jabatan. Nama geografi itu misalnya sungai, danau, gunung ya. Kita lihat saja contohnya. Ini ada pertanyaan ya, Mbak
Iya, Pak UU. Indah, Baik, aku bacain ya Pak UU ya, ya. silakan. Dari Mas Hamong Santono, mau tanya Mas UU, Ya. apakah kalimat yang efektif itu selalu formal? Oh, ya tidak. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya, karena ya efektif itu tergantung konteksnya gitu. Kalau konteksnya formal ya menggunakan bahasa yang formal, yang ragamnya ragam resmi. Tapi kalau kita ke dalam situasi yang tidak resmi, sehari-hari, tadi sudah saya sebut ya, contoh orang beli cabai tadi, ya jangan menggunakan bahasa yang ragam formal, pakai yang non formal gitu. Konteksnya harus cocok karena menjadi tidak efektif gitu kan jika kita berbicara dengan bahasa yang formal di konteks non formal. Tidak selalu gitu. Efektif ya sesuai dengan konteksnya. Nah, tapi yang kita bicarakan sini adalah konteks yang sifatnya formal kan, formal dan ya ada kecenderungan semi formal lah, semi formal karena menyangkut juga bahasa jurnalistik sebenarnya. Tapi seperti saya katakan bahasa jurnalistik pun bangsa media massa cenderungnya ke formal juga dari pilihan kata, terus kaidah tata taat kepada kaidahnya harus eh, disebut formal juga, tapi lebih longgar makanya disebut semi formal. Ini ada lagi Mbak Iya Puspa Pak UU. Yunita, ya Ya, silakan. ada yang raise hand, mungkin untuk Kak Puspa boleh langsung open mic aja Ya ya silakan, ya, Kak UU ya. ya silakan boleh. Izin Kak, Ya izin silakan. Kak. Ini aku kan ada di eh, organisasi masyarakat sivil Kak, Hmm. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Nah, Hmm. itu kita juga ada pelatihan untuk JW, jurnalis warga. Jadi sambil belajar aja Oh sih, ya. isinya Hmm. mak-mak semua sih. Nah, aku tuh waktu itu pernah nulis cerpen sih, waktu itu cerpen. Ya. Nah, cerpen itu sebenarnya nggak ada di pembelajaran sih, cuma aku itu nulis itu misalnya kalau cerpen kan pasti ada conversationnya, ada percakapan ya di dalam Ya. kalimat itu, Hmm. tanda kutip gitu. Terus aku sering banget kasih titik-titik di akhir percakapan, terus baru koma atasnya tanda kutip dua lagi gitu, Ya. gimana ya? Titik-titik tuh bisa ya, bisa titik tiga biasanya jangan lebih dari tiga ya. Iya, Ya titik tiga boleh. tuh aku kebiasaan banget kayak gitu karena Ya, kan sering juga membaca tuh, suka ya. ada yang kayak gitu, jadi kebiasaan. Ya tapi itu ada fungsinya, jangan asal Oh, tulis coba juga. bantu Ada jelaskan, Kak. fungsinya. Nah, titik tiga itu berarti ada huruf, kata atau kalimat yang dihilangkan gitu. Oh, Ya, atau eh, berarti itu panjang, bunyinya panjang misalnya tidak gitu. Tidaknya oh panjang, gitu. tidak kasih tik tiga di belakang menunjukkan aduh gitu kan. Tik tiga di belakang berarti panjang gitu. Atau woi gitu kan. Woi gitu. Kasih tik tiga. Atau tadi ada yang Oh, gitu. dihilangkan, ada yang dihilangkan. Jadi jangan semua kali tik tiga apa Oh, maknanya gitu. enggak sih setiap percakapan saja, tapi beneran ini aku baru ngeh. Terima Hmm, kasih Kak UU. ya. Kalau kan ada kuis gitu ya, tes kan dia adalah titik-titik Indonesia apa harus diisi. Nah itu juga sama berarti ada yang dihilangkan dan harus diisi. Kalau kuis ya kalau tidak bukan kuis ya memang kita mengutip sesuatu tapi terlalu panjang harus ada yang kita buang gitu. Ada kata-kata yang kita buang di tengah kalimat tuh bisa dengan titik tiga itu gitu. Gitu ya Mbak. Tadi Puspa ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, Pak UU, ada pertanyaan lagi. ya silakan. Boleh saya bantu baca ya? Ya silakan. Dari Kak Azir Mazir, mau bertanya, kalau menulis cerita, bagusnya memakai banyak kalimat formal atau non formal? Apa bisa dicampur-campur sesuai konteks? Ya Begitu. tentu saja tergantung ceritanya cerita apa ya. Kalau ceritanya itu fiksi, tetap sebaiknya semi formal ya. Bukan formal, jangan non formal juga, jangan terlalu non formal ya. Nah, karena kan kita biasa pasti menulis untuk dibaca lebih makin banyak yang baca kita makin senang kan. Yang tujuan kita gitu kan nulis satu, lagi nulis novel, nulis cerita ya cerita itu mungkin maunya cerita pendek atau cerita panjang atau novel ya pasti untuk dibaca orang ya. Ketika kita menulis bukan sebuah dialog pakai bahasa formal bagus juga gitu. Tapi bahasa formal jangan yang kaku gitu karena formal itu tidak selalu kaku gitu. Bahasa tadi semi formal itu kan tidak kaku sama sekali gitu. Nah, ketika dialog ada dialog ya kita kalau pakai bahasa formal dalam dialog itu aneh gitu. Teman sesama teman ngobrol tapi pakai bahasa formal ya aneh gitu nggak mungkin tuh. Kita harus logis juga gitu. Kita harus cerita ada dialog ya itu gunakan bahasa yang non formalnya dalam dialog sehari-hari teman dengan teman berbicara
gunakan non. Jadi bisa itu tadi bisa dicampur, memang ada campuran eh, antara formal dan non formal ya. Betul tadi pertanyaannya kan, apakah harus sesuai dengan konteks? Iya, selalu sesuai dengan konteks ya. Walaupun dalam sebuah tulisan, ya, tulisan yang sama bisa saja berubah-ubah formal atau non formal, itu tadi karena ada dialog mungkin ya. Bisa berubah gitu ragamnya. Kira-kira begitu ya. Tapi untuk fiksi memang umumnya semi formal ya, agak semi formal, cuman kadang bahkan non formal bisa juga gitu pakai gitu. Tapi itu sekali lagi konteksnya, tulisan itu ditujukan kepada siapa. Misalnya tulisan dulu ada ciklit ya, ciklit tulisan remaja gitu pakainya bahasa sehari-hari, bahasa campur bahasa slang gitu ya udah apa boleh buat, karena tujuan si penulisnya ya pembacanya dari kalangan mana gitu. Jadi, sekali lagi konteksnya yang menentukan. Oke ya, kita lanjut. Hmm, tadi yang sampai huruf kapita ini contohnya yang belum ya. Jadi ini contohnya kan, abu panas lereng Gunung Merapi bertiup ke arah kota Jogja atau Yogyakarta ya. Nah ini kan Merapi itu nama diri, nah nama geografinya adalah gunung. Nah, berarti G-nya juga harus besar. Gunung Merapi G-nya besar. Kota Jogja atau kota Yogyakarta K-nya pun besar. Juga misalnya saya pergi ke Danau Toba ya D-nya besar. Selain Toba D-nya misalnya D-nya besar. Karena namanya geografi diikuti nama dirinya gitu. Yang bawah agak berbeda. Pensiunan jenderal itu rupanya berniat menjadi wali kota Jakarta Utara. Jenderal ini kan tidak diikuti nama dirinya, tidak perlu pakai huruf besar. Jenderal itu apalagi ada kata itu, jadi cukup J-nya kecil saja. Tapi wali kota Jakarta Utara, wali kota sebagai jabatan, diikuti nama diri. Nama diri dalam hal ini nama wilayah ya, Jakarta Utara. Jadi wali kota W dan K-nya pun besar. Jakarta Utara U-nya tentu saja besar ya, karena satu kesatuan nama ya, sebagai satu wilayah. Jawa Timur, Jakarta Selatan juga begitu kan, selalu besar. Juga Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau arah matangnya tidak besar, ya. Saya berjalan ke arah utara, U-nya kecil. Atau matahari terbit di timur, P-nya kecil. Tapi kalau saya orang timur, T-nya besar, karena itu menyangkut wilayah belahan dunia di sebelah timur. Atau mereka orang barat, B-nya besar, karena menyangkut wilayah di Eropa dan sekitarnya. B-nya besar. Tapi kalau um, mereka berlari ke arah barat, itu arah matangin B-nya kecil. Ini contoh lain judul buku ya. Tadi kan harus huruf besar ya. Setiap kata, setiap awal kata ya. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. D, A, M sudah betul besar. Ke kecil ya karena kata depan. Tapi jalan lain J dan L-nya mestinya besar juga ya. Kemudian ke Roma, ke-nya kecil ya memang kata depan. Roma tentu saja R-nya besar. Jadi yang dilupakan oleh penulisnya adalah J dan L pada jalan lain ya. Mestinya huruf besar juga sebagai judul ya. Dalam ini judul kumpulan cerita pendek ya, judul buku ya. Judul buku yang isinya cerita pendek dan drama karya Idrus. Selain huruf besar, berikutnya huruf miring ya. Huruf miring atau italik itu dipakai untuk menulis nama buku ya. Nah, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya dikutip dalam tulisan ya. Jadi ketika kita menulis, kita mengutip menurut buku tadi, ini seperti ini. Menurut buku kumpulan cerita pendek dan drama yang saya baca, yang judulnya dari Ave Maria ke Jalan ke Roma, bla 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 apa gitu ya. Nah itu tulisnya dengan huruf miring seperti contoh ini gitu ya. Nah, kemudian huruf miring atau italik ya, dipakai juga untuk menuliskan kata atau ungkapan bahasa asing. Misalnya bahasa Belanda, Inggris, Arab, dan sebagainya. Ketika itu ya, karena kita menulis dalam tulisan bahasa Indonesia ya, bahasa asing tulis dengan huruf miring. Juga bahasa daerah ya, bahasa Jawa, Sunda. Kecuali itu saja kalau kata-kata itu sudah diserap ya, serap disesuaikan dengan fonotaktik bahasa Indonesia sesuai dengan urutan bunyi yang di urutan fonem ya, urutan fonem atau urutan huruf yang dimungkinkan dalam bahasa Indonesia, berarti sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia, tidak perlu miring. Tapi kalau masih bahasa asing, masih bahasa daerah, Jawa, Sunda, Batak dan sebagainya, bisa dengan huruf miring. Juga bahasa slang ya, bahasa slang atau bahasa gaul ya, tuh tulislah dengan huruf miring ya. Ada pertanyaan ya, Mbak Linda? Ya. Pak U ada pertanyaan dari Hmm? Kak Amrizal. Ya. Penulisan wali kota, mana yang benar, Mas? Digabung atau dipisah? Oh ya, tadi ada ya wali kota. Sini kan dipisah ya. Berarti ini yang benar nih. Dipisah wali kota. Nanti ada kita sampai juga ke kata majemuk ya. Bagaimana menuliskan kata majemuk. Tapi nggak apa. Wali kota intinya lah itu.
termasuk kata majemuk, wali, spasi kota ya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh ya setelah eh, setelah sampai ke situ lah kita bicara soal kata majemuk. Tapi jawaban pertama ya dipisah ya. Nah ini huruf miring, hmm, contohnya ya kan tadi bahasa asing ya, bahasa daerah nih. Setelah atau bahasa gaul ya. Setelah asik chatting berjam-jam, akhirnya Agus cabut juga. Chatting kan bahasa asing, bahasa Inggris tulisan dengan huruf miring. Huruf miring. Cabut di sini bukan menarik sesuatu ya. Cabutnya artinya pergi, bahasa slang, bahasa prokem dulu ya. Cabut, Agus cabut dulu nih, saya pergi dulu. Nah, cabut tulisan dengan huruf miring karena kalau tidak huruf miring seolah-olah menarik sesuatu apa yang ditarik oleh si Agus gitu. Padahal maksudnya dia pergi. Juga ini ungkapan modus gembel muncul tulis di majalah Tempo. Modus gembel kan bahasa daerah ya, bahasa Jawa, tulisan dengan huruf miring. Majalah Tempo, Tempo sebagai nama media massa, nama majalah tulisan dengan huruf miring. Dan ada Salsabila sedang membaca buku celetuk bahasa. Nah, celetuk bahasa nama buku, judul buku tulisan dengan huruf miring bukan dengan tanda petik ya. Kalau di dalam buku itu ada judul-judul bab, judul bagian, baru ketika kita kutip diapit tanda petik, tapi bukunya sendiri tulisan dengan huruf miring. Juga tadi majalah atau koran ya, misalnya majalah Tempo, Tempo miring, koran Kompas, Kompasnya miring. Tapi judul artikel di dalam majalah atau koran itu ditulis dengan diapit tanda petik. Misalnya ada berita berjudulnya seperti tadi ya KPK tangkap bupati ya, itu dengan tanda petik ya ketika kita kutip gitu. Bukan dengan huruf miring. Walaupun itu bahasa Inggris misalnya tetap saja tidak perlu dengan huruf miring. Pilihan kata, tadi sempat disinggung ya. Kata yang digunakan dalam tulisan harus tepat sesuai dengan maksud penulisnya. Oh, ada yang angkat tangan. Mas Heri Oktavianus, silakan. Silakan, Mas. Baik. Saya mau tanya lagi nih Mas nih. Ya, boleh, boleh. Ya, tadi ada bahasa yang diserap ya seperti chatting menggunakan huruf miring. Nah, jadi seperti ini saya pernah menulis Ya. tentang musik heavy metal gitu kan. Hmm, Anak-anak Blok M lebih suka dengan musik heavy metal. Nah, ya. penulisan heavy metalnya itu menggunakan miring atau seperti biasa, Mas? Miring, karena itu bahasa asing ya, istilah. Istilah atau kata dari bahasa asing. Miring. Tapi kalau judul nama grup musiknya, misalnya heavy metal, Metallica, ya. Metallica masuk heavy metal ya, boleh disebut ya. Nah, itu tidak miring, Kenapa? tapi nama diri kan, M-nya besar pasti. Metallica. Kemudian apalagi sih, Judas Priest misalnya, Judas Priest, nama grup ya, nama grup band. Judas Priest tidak miring, karena nama diri. C dan P-nya besar, tapi kalau heavy metal huruf kecil semua. Tulis dengan miring, karena itu istilah, istilah eh, atau nama jenis musik, bukan nama diri, tapi jenis miring. Kata asing kan. Kalau tadi Ya, kalau terima nama kasih, Mas. bandnya, nama grupnya tidak. Oke ya. Oke, cukup jelas ya, Mas. Ada lagi, Ada Mbak Ida? Pak dari Kapus Payunita, untuk penulisan huruf miring dibintangi nggak Kak? Kayak gitu. Terus akan ada penjelasan atau arti kata lagi nggak Kak? Seperti catatan kaki atau catatan Oh, tubuh. ya kalau huruf miring hanya sebuah istilah, tidak perlu ya, tidak perlu karena bintang catatan kaki eh, merepotkan dan selain menulisnya repot, pembacanya juga repot harus nyari-nyari di bawah. Langsung saja misalnya ada kata baru ya, Nah, ada sebuah kata yang mungkin dianggap pembacanya belum terlalu paham artinya ya. Kita bisa saja kita menganggap seperti itu ya. Misalnya aflarung ya. Aflarung miring kan, aflarung dalam kurung pencerahan. Nah, bisa dalam kurung saja gitu artinya. Atau sebaliknya, misalnya kita menulis tentang incumbent ya. Kita menulis eh, apa pemilihan wali kota itu diikuti oleh incumbent, oleh petahana, oleh petahana. Mungkin ketika baru muncul, apa sih petahana? Ya perlu dijelaskan ya, nggak usah tanda bintang, dalam kurung saja, incumbent. Gitu. Nah, incumbentnya miring gitu. Ya, ketika baru muncul kata petahana, mungkin waktu itu belum banyak. Kalau sekarang sudah banyak yang kena ya, petahana langsung titik saja gitu. Nggak harus dijelaskan bahwa oh itu dari kata incumbent. Misalnya. Incumbent, kalaupun mau ditulis tetap incumbent, misalnya pemilihan wali kota itu diikuti oleh incumbent ya, oleh pejabat incumbent, bisa saja tapi tetap huruf miring. Tadi penjelasan itu jangan dengan bintang. Kalau bintang tuh bukan bintang biasanya kalau catatan kaki angka 1, angka 2, angka 3 gitu. Ada catatan kan biasanya
Kenapa dia dibaca sederhana? Kan biasa penjelasannya panjang gitu ya, panjang atau mengacu ke mana gitu. Hmm, baca lagi apa gitu, panjang biasa bilang. Kalau cuma satu dua kata untuk apa gitu. Tanda bintang sehingga harus membuat catatan kaki ya tidak perlu. Oke, tadi sudah ke pilihan kata ya. Jadi kata yang digunakan dalam eh, apa? Dalam tulisan harus tepat sesuai dengan maksud tulisnya, tentu saja gitu Jan. Jadi hati-hati memilih kata, jangan sampai keliru gitu, karena bisa membuat membaca bingung gitu. Sekedar bingung nggak apa, tapi kalau dia terkecoh atau seperti tertipu kan nggak bagus gitu ya. Seolah-olah gitu, seolah-olah tertipu kan, bukan menipu gitu, ya. Bukan maksud menipu, tapi karena salah pilih kata di dimaknai secara keliru gitu. Saya ambil contoh ini kata-kata yang masih sering muncul di media massa sehari-hari nih. Ada kata sanksi ya. Kalimatnya mereka masih sanksi akan janjinya. Nah, ini kan maksudnya mereka masih ragu ya. Mereka masih ragu akan janjinya gitu. Nah, sanksi yang artinya ragu itu bukan tulis dengan huruf K ya, tapi G, SANGSI. Bunyinya sama, sama-sama sanksi, penulisannya berbeda. Di bawahnya, contohnya sebaliknya ya. Siapapun yang bersalah harus diberi sanksi. Ini maksudkan diberi hukuman. Nah, sanksi yang artinya hukuman itu dengan huruf K ya, bukan dengan G. Nah, dalam konteks ini sebenarnya agak mudah ya. Kalau kata ragu kan ada huruf G-nya, pakailah sanksi yang ada G-nya juga gitu. Nah, kalau hukuman kan ada huruf K-nya tuh. KUKUMAN. Pakailah sanksi yang ada huruf K-nya juga, SNKSI. Kalau kita ragu dengan sebuah kata, jangan ragu-ragu membuka kamus atau bertanya kepada orang yang kita anggap sudah tahu gitu. Buka kamus lebih bagus ya. Contoh lain, Pangeran William adalah pewaris tahta kerajaan Inggris. Pewaris itu adalah orang yang mewariskan ya. Sedangkan Pangeran William kan orang yang akan menerima warisan gitu. Jadi dia bukan pewaris, dia adalah ahli warisnya. Yang menerima warisan itu ahli waris. Nah, kalau pewaris tata kerajaan Inggris siapa ya? Charles, sekarang Raja Charles. Jadi eh, seperti halnya ada orang tua meninggal, anaknya kan menjadi ahli warisnya, gitu. Bukan pewaris. Orang tua yang meninggal itu yang menjadi pewaris, yang mewariskan hartanya. Anak sebagai ahli waris jangan disebut anak itu menjadi pewaris orang tuanya. Dia sudah ditinggalkan orang tuanya, dia harus mewariskan lagi hartanya, habis dia nanti tidak punya apa-apa gara-gara kita salah memilih kata gitu. Contoh lain nih juga pasti masih kita temukan nih di media ya, media massa, apalagi media daring ya. Kata nominator. Nirna Zubir menjadi nominator dalam Festival Film Indonesia 2021. Nominator itulah orang yang mencalonkan, ya. Sedangkan orang yang dicalonkan itu nomine. Bahasa Inggris itu nomine dengan dua E di belakang. Kita serap dalam bahasa Indonesia menjadi nomine dengan satu E di belakang. Jadi Nirna Zubir itu menjadi nomine, dia dia yang dicalonkan, bukan yang mencalonkan. Kalau Nirna Zubir menjadi nominator berarti dia menjadi jurinya gitu. Ya, yang nominator itu biasanya juri-jurinya itu dah yang mencalonkan kan juri gitu. Jadi Rasubir bukan nominator, melainkan nomine. Ada juga kita tentu sering mendengar kata nominasi. Nggak bisa dia menjadi nominasi. Nominasi itu pencalonan, bukan orang dari pencalonan. Prosesnya atau keadaan atau perbuatan mencalonkan itu nominasi. Semua dari bahasa Inggris ya. Semoga cukup jelas soal pilihan kata ini ya. Berikutnya kata mubazir. Kata mubazir tadi juga sempat disebut di awal. Dia adalah kata yang tidak mengganggu kelancaran komunikasi bila tidak digunakan. Untuk apa digunakan gitu kalau tidak perlu gitu. Nah, bahkan sifat yang berlebihan bisa menghasilkan kalimat yang rancu, ya. Rancu atau kacau. Kita lihat contohnya. Penyebab hal itu adalah karena pembagian keuntungan yang tidak merata. Di sini sudah ada penyebab, ada karena gitu. Menjadi tidak efektif. Kalau karenanya dibuang, kalimatnya menjadi efektif. Penyebab hal itu adalah pembagian keuntungan yang tidak merata. Untuk apa ada karena? Kalau mau pakai karena boleh saja gitu. Tapi penyebabnya yang kita buang. Misalnya kalimatnya menjadi hal itu terjadi karena pembagian keuntungan tidak merata. Jadi pilihlah salah satu. Nah, di bawahnya meskipun tetap ini masih sering kita temukan ya, atau mungkin secara tidak sadar pun kita melakukannya gitu. Sudah ada meskipun ada lagi tetapi.
Meskipun mereka sudah berusaha keras, tetapi hasilnya sama saja. Untuk apa? Dua-duanya tulis-tulis saja. Kalau sudah ada meskipun, tetapi tidak perlu. Meskipun mereka sudah berusaha keras, hasilnya sama saja. Atau sebaliknya, tetap yang dipertahankan, meskipun yang dibuang. Mereka sudah berusaha keras, tetapi hasilnya sama saja kan. Jadi efektif dua kalimat itu ya. Jadi ada eh, yang memang mubasir salah satunya antara meskipun dan tetapi. Ini ada lagi contoh kalau dan maka. Ya. Kalau saya sakit, maka saya tidak hadir. Ya sudah ada kalau untuk apa lagi maka gitu. Dan ada dua kata saya itu subjeknya sama itu. Saya saya sakit dan saya tidak hadir sama-sama subjek dan salah satunya bisa dibuang. Langsung saya tulis kalau sakit saya tidak hadir, makanya dibuang. Saya yang pertama dibuang. Makanya pertahankan bisa. Misalnya saya sakit maka tidak hadir. Dalam ungkapan filsafat ada cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Bukan kalau saya berpikir maka saya ada. Saya berpikir maka saya bahkan bisa lebih efektif kalau saya berpikir maka ada. Ini contoh yang bawah, yang terakhir nih, yang ini yang betul-betul menghasilkan kalimat yang rancu nih. Karena menjadi tidak jelas itu. Tidak subjeknya apa gitu, tidak ada subjeknya gitu. Dengan penerapan peraturan lalu lintas yang tegas menyebabkan kendaraan umum tidak berani lagi berhenti di sembarang tempat. Apa yang menjawab kendaraan umum tidak berhenti lagi di sembarang tempat gitu? Tidak berani lagi berhenti di sembarang tempat apa gitu? Tidak ada kan? Tiba-tiba menyebabkan apa yang menyebabkan gitu. Nah, dengan menghilangkan kata dengan ya, kata ngebacir dengan itu menjadi jelas ada subjeknya. Penerapan peraturan lalu lintas yang tegas menyebabkan kendaraan umum tidak berani lagi berhenti di sembarang tempat. Jadi yang menyebabkan kendaraan umum tidak berani berhenti di sembarang tempat itu penerapan peraturan lintas yang tegas. Bisa saja misalnya eh, menyebabkannya yang dibuang gitu. Dengannya dipertahankan bisa. Jadi seperti ini. Dengan penerapan peraturan lalu lintas yang tegas, kendaraan umum tidak berani lagi berhenti di sembarang tempat, menyebabkannya dibuang. Ya. Dalam hal ini subjeknya adalah kendaraan umum. Gitu. Dan kalimatnya kendaraan umum tidak berani lagi berhenti di sembarang tempat. Kenapa? Karena ada peraturan, ada penerapan peraturan lalu lintas yang tegas. Jadi, pilih salah satu mau dipakai yang mana supaya kalimatnya efektif ya. Nah, ini kita sampai kata majemuk tadi ada wali kota ya di sini tempatnya ya, Mas ya. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih ya. Morfem ini istilah linguistik ya. Nah, dua kata atau lebih karena bisa saja kata majemuk terdiri atas tiga kata, empat bahkan lima ya atau dan seterusnya. Kata majemuk misalnya kereta api itu dua kata kan. Tapi bisa juga tiga kata kereta api cepat, tiga kata bisa lima kata kereta api cepat luar biasa. Hati-hati kalau ketika kita menuliskannya diulang sebagai kata ulang. Bukan kereta api gitu, tapi kereta api gitu. Karena kalau kereta api nanti kereta api cepat luar biasa, jadinya kereta api cepat luar biasa, kereta api cepat luar biasa panjang sekali gitu. Nulisnya capek, ngomongnya juga malah kan jadi kereta api cepat luar biasa. Orang tua juga orang-orang tua, bukan orang tua. Saya seperti itu ya. Nah, intinya lagi adalah unsur-unsurnya ditulis terpisah ya. Kereta api dipisah, kereta api cepat semua terpisah. Orang tua juga dipisah, orang spasi tua. Kecuali mendapat awalan sekaligus akhiran. Ya, nanti kita lihat contohnya. Ini kembali lagi ke wali kota. Nah, kemarin dia diangkat menjadi wali kota. Nah, ini kata majemuk wali spasi kota. Contoh lain, ibu kota juga terpisah ya. Makanya ada sekarang IKN, ibu kota negara. Bukan IN, kalau digabungnya IN, ibu kota negara. Dipisah ibu kota negara dengan spasi. Seperti halnya balai kota, kan terpisah. Balai spasi kota. Ya. Tata kota. Semua dipisah itu sebagai kata majemuk. Juga olahraga ya, sepak bola. Lionel Messi telah 8 kali terpilih sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia. Sepak bola dipisah. Semua cabang olahraga terus terpisah. Sepak, bola, bulu, tangkis, tenis, meja, lempar, lembing, tolak, peluru semua dipisah. Sepak, takraw dipisah. Hanya olahraga terus digabung gitu. Karena udah dianggap satu kata olahraga. Makanya singkatan untuk Pekan Olahraga Nasional adalah PON gitu. Misalnya dipisah, tulisannya menjadi PORN, PORN. Bukan olahraga nasional, kalau olahraga dipisah jadi PORN. Aneh nanti kalau di baliho atau spanduk besar gitu tulisannya sukseskan PON di Papua. Ya, untung olahraga digabung jadinya sukseskan PON di Papua. Jadi ada kata memang yang awalnya dia
kata majemuk ya, tapi sudah dianggap satu kesatuan ya. Selain olahraga ada matahari. Matahari kan sebenarnya terpisah. Mata yang menerangi hari itu. Tapi sudah dianggap satu kesatuan, jadi matahari selalu terus digabung. Tanpa kita sadari mungkin ya. Ada lagi kacamata. Ini kacamata itu juga tulisannya digabung. Nah, bagaimana kita tahu? Ya kita kalau kita sering menulis, ya kita sering membaca, apalagi sering menulis, apalagi mau membuka kamus, kita kan tahu dengan tanpa harus menghafal kan, gitu. Kan ingat terus gitu. Oh, olahraga, matahari, matahari pasti hampir tidak ada yang orang nulis dipisah kan. Nah, pasti digabung matahari karena sudah terbiasa gitu. Ini contoh lain untuk kata manjub adalah kerjasama. Kerja spasi sama, bukan digabung. Ketika lewat awalan tetap saja dipisah ya. Bekerja spasi sama. Tanggung jawab juga sama. Tanggung spasi jawab. Bertanggung jawab tetap dipisah. Bertanggung spasi jawab. Penanggung jawab juga penanggung spasi jawab. Tapi kalau mendapat awalan sekali akhiran, mendapat awalan memper dan akhiran kan, mempertanggungjawabkan, tulisannya digabungkan. Juga mendapat peran ya, pertanggungjawaban, tulisannya juga digabungkan. Bukan bertanggung spasi jawab gitu. Contoh lain, tanda tangan. Tanda tangan juga tulisannya tanda spasi tangan atau bertanda spasi tangan. Tapi kita mendapat awalan sekaligus akhiran, poan misalnya penanda tanganan, semua digabungkan tanpa spasi juga. Menandatangani, ditandatangani kan lewat awalan sekaligus akhiran. Tulisannya digabungkan. Kata majemuk kalau tanpa awalan atau akhiran sekaligus, semua ditulis terpisah ya. Oke, kita lanjut ke bentuk terikat tadi selain kata manjuk, penulisannya terpisah. Ada yang namanya bentuk terikat ya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu penulisannya justru harus digabungkan dengan kata yang mengikutinya. Ya. Hmm, contohnya ya, contohnya untuk bentuk terikatnya ada antar, anti, pasca, pra, dan sub. Antar mahasiswa itu penulisannya harus digabungkan ya, karena antarisnya sebagai bentuk terikat antar mahasiswa, antar lembaga, antar kota, antar provinsi, antar negara semua. Jadi penulisannya digabungkan. Anti juga bentuk terikat, anti korupsi, anti maling, anti nyamuk, misalnya digabungkan ya. Ini ada pasca, pasca sarjana, ya, pasca panen, tulisannya digabungkan karena pasca itu bentuk terikat. Untuk pra misalnya pra sejarah, ya, pra lahir itu juga digabungkan tanpa spasi sub, subordinat, sub bagian itu misalnya digabungkan. Ini hanya contoh ya. Bentuk terikat yang lain ada super misalnya, super kuat digabungkan. Ada yang sering ditulis juga, yang sering muncul dalam tulisan non ya, non pribumi, ya. Itu tulisannya digabungkan ya, non pribumi tanpa spasi gitu. Non bank juga, non bank tanpa spasi. Ada beberapa ya, tidak banyak, tapi bentuk terikat itu ada beberapa ya. Nah, bagaimana kita tahu itu bentuk terikat atau bukan ya itu tadi. Kalau kita sering membaca, apalagi sering menulis dan rajin buka kamus, kita akan tahu gitu. Tanpa harus sengaja menghafalkannya ya. Kita bisa tahu seperti halnya pertandingan sepak bola. Barangkali kita tahu apa itu sepak bola. Kita sering baca, sering nonton, sering mendengar apa itu sepak bola. Kita nggak usah cari-cari maknanya di kamus gitu. Kemudian yang terakhir soal kata depan. Ada kata depan, ada awalan. Nah, ini sering tertukar nih, terutama yang di ya. Terutama kata depan di dan awalan di sering tertukar. Kalau ke mungkin tidak terlalu sering ya, tapi kadang memang bisa tertukar juga. Ke mana ya? Akan kita cari kemanapun dia pergi. Ke sebagai kata depan harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Biasanya kata yang mengikuti itu menunjukkan tempat ya. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke sini, ke sana, ke situ. Semua dipisah. Ke mana, mana juga tempat, walaupun tempatnya abstrak ya. Ke mana tetap dipisah. Juga ini, pola hidup sehat ini masih bertahan di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat. Di tengah itu menunjukkan tempat kan, tengah dipisah ya. Juga di atas, di bawah, di luar, di antara juga selalu dipisah. Kadang orang dianggap antara bukan tempat, padahal tempat, walaupun abstrak tempatnya. Yang konkret ya saya duduk di antara saya duduk di antara A dan B ya, tempat itu. Di antaranya itu juga selalu dipisah. Di dengan antaranya dipisah. Juga di mana masih abstrak mana itu, tapi selalu dipisah di spasi mana. Tidak pernah dalam konteks apapun di mana itu ditulis digabung ya.
pasti dipisah. Dari mana? Tentu saja dipisah ya. Dari spasi mana. Nah, ini sudah sampai sini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke praktek nih? Ya, Belum. Mbak Indah, Tahu. kita ada waktu. Atau mungkin mau dibuka sesi tanya jawab atau gimana Pak UU? Ya, boleh. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sebenarnya kan tanya jawab kan dari awal sudah Iya, diperbolehkan. Tapi kalau mungkin baru sekarang mau bertanya, boleh. diskusi ya Pak UU ya mungkin ya. Ya, Kayak teman-teman mungkin ada pertanyaan atau teman-teman mungkin punya pengalaman boleh di-sharing atau bertanya ke Pak UU langsung ya. Boleh open mic ya Pak UU ya. ya boleh. Bebas. Saya masuk, Mbak Indah, Pak Uksu, mau Ya, tanya. silakan. Boleh, Mas Boleh ya, Roni. Mbak Indah? Ya, ya. Boleh Soal Mbak ini, Indah dong. boleh. Pak. Ya, Tanya Mbak Indah dulu, boleh nggak? Boleh dong boleh ya. Ya. silakan Mas Boleh, boleh. Roni. Ya, silakan, Mas Roni. Soal ragam untuk jurnalistik Pak Uksu. Jadi ada banyak kawan-kawan yang ketika mau menunjuk ke orang ketiga tunggal itu Ya, seringkali bukan pakai iya atau dia, tetapi pakai beliau. Nah ini hmm, kan ya, kalau menurut Pak Uksu apakah ini merupakan gaya selingkung atau ini nggak berterima secara ragam jurnalistik? ya, ya. Ah, bisa saya tegaskan tidak berterima ya. Itu mungkin terlalu apa ya, menghormati secara berlebihan nih pada orang lain deh. Itu mungkin kalau kita mau lebih jauh lagi, lebih sinis gitu ya, itu gaya feodalisme yang masih berlanjut itu. Jadi mentang-mentang dia jabatannya tinggi, mentang-mentang dia kaya disebutnya beliau gitu. Padahal dalam dunia jurnalistik semua orang sama sejajar ya. Jurnalistik bahasanya itu egaliter. Semua disebutnya dia gitu. Mau presiden, mau menteri ya, mau ulama, mau kiai, dia ketika dalam tulisan jurnalistik gitu. Kecuali itu dalam kalimat langsung ya. Misalnya si orang misalnya Indah berkata, beliau tidak kemana saja sih, bisa saja karena itu kan kalimat langsung kita kutip. Tapi ketika kita sebagai penulis, jurnalis, semua dia atau iya ya, atau orang itu atau siapa. Jadi beliau itu benar-benar dihindari sebagai apa menunjukkan bahwa bahasa Indonesia jurnalistik itu kita seperti halnya juga Bapak itu nggak Pak digunakan Bapak ya. Misalnya Bapak Jokowi dan Ibu Iriana berkunjung nggak perlu itu Jokowi dan Iriana untuk apa kata Ibu gitu kecuali misalnya kalimat langsung ya. Nah, misalnya Sri Mulyani berkata koma Pak Jokowi mengundang saya bisa karena itu ucapan dia kalau kita menulis ya nggak tanpa Pak tanpa Bu apalagi Mas ya. Mbak gitu sama sekali tidak digunakan karena semua sederajat ya mau dia seorang maaf gembel minta-minta ya dia presiden profesor dia juga sama itu ya Mas Roni jadi Ya Pak, kalau nyambung lagi Pak ya soal silakan ini kalimat langsung dan tidak langsung ya dalam komposisi pengutipan reportase itu hmm, kalau menurut Pak UU apakah komposisinya itu harus seimbang? Misalkan ketika ada kalimat langsung itu di satu paragraf lalu di paragraf berikutnya tidak ada kalimat langsung. ya Kemudian ketiga seperti itu atau seperti apa Pak UU soal itu? kalimat apa langsung itu kan hanya sebuah variasi ya supaya tidak Hmm, kaku lah kalau semuanya kalimat tidak langsung ya sekali-kali tunjukkan lah bahwa ini ada hmm, orang yang mengatakan itu dan kita ingin juga menuliskan apa adanya seperti yang dikatakan gitu dikatakan orang itu gitu jangan sampai tapi kalimat yang pertama kalimat langsung berikutnya kalimat langsung itu dihindari kalau gitu tapi kalau tidak langsung dua tiga kalimat tidak langsung kemudian ada kutipan bisa gitu tapi kalau kutipan hmm, semua ya nggak mungkin kecuali itu wawancara pun tanya jawab ya yang sifatnya tanya jawab gitu ya kan tidak kayak tanda petik lagi karena jurnalis bertanya nanti jawaban si narasumbernya itu tanya jawab itu beda lagi tapi kalau buat tulisan yang biasa ya tulisan berita itu kutipan hanya untuk memperkuat eh, tulisan tulisan itu gitu. Eh, hmm, isinya diperkuat bahwa ada orang ini si tokoh si narasumber berkata seperti itu apa adanya dan juga bukan berarti tulisan langsung tidak bisa diedit ya. Bisa saja gitu. Kalau dia ngomongnya ngaco hmm, kan karena orang ngomong kan berkali-kali diulang gitu. Saya pikir bagaimana ya enggak usah saya tidak tahu saja hmm, gitu. Bisa saja kita edit atau ketika dia mengucapkan sesuatu yang sifatnya pengetahuan umum ya.
Saya Hmm. kemarin ke Serang, Jawa Barat, misalnya. Menteri ngomong gitu. Ya kita ganti, Hmm. Serang kan di Banten. Saya kemarin ke Serang, Banten, nggak apa-apa. Pasti si Menteri malah seneng kita ganti gitu. Karena itu kan sifat pengetahuan umum itu. Jangan kita tunjukkan bahwa kebodohan dia ya, kebodohan tanda petik. Ya. Nggak tahu Serang ada, sudah bukan masuk Banten, tapi Jawa Barat misalnya gitu. Bisa, itu di, bisa diedit juga gitu. Apalagi yang sifatnya ucapan-ucapan yang diulang-ulang katanya saya tidak tahu kan nggak mungkin umumnya ditulis terus saya tidak tahu apa ya apa namanya nggak mungkin kan tulis saja saya tidak tahu apa yang terjadi gitu bisa diedit gitu nah itu tadi kutipan untuk memperkuat lebih bertenaga lah kalau lebih bertenaga isinya sebuah berita dan kutipan itu sendiri bukan berarti tidak boleh diedit juga gitu ya. Memang lebih aman kita akhirnya tidak menggunakan kalimat langsung ya, lebih aman. Karena itu eh, bisa benar-benar diedit. Kalau kutipan langsung harus lebih hati-hati, jangan sampai seolah-olah kita jadi mau melintir gitu kan. Bisa saja kan seolah-olah melintir, padahal kita maksud mengedit, tapi karena salah gitu, ya kata tidak hilang aja sudah beda sekali gitu. Hati-hati ketika kita mengutip eh, kalimat langsung. Itu ya Mas Rumi, mungkin Ya, makasih banyak Pak ya, Usu. Ini sepertinya ada pertanyaan Mbak Indah. Makasih Pak ya Usu. silakan. Eh, Terima kasih banyak Mas Roni, pertanyaannya luar biasa ya. Ya, Selanjutnya ada pertanyaan bagus dari sekali pertanyaannya ya. selanjutnya pertanyaan dari Kak Saufani, Hah? apakah ada prinsip-prinsip penting dalam membuat kalimat efektif? Ya ada seperti tadi ya kayak sejak awal kelas ini itulah prinsip-prinsipnya gitu harus tadi ada di awal ada harus singkat padat kemudian apa lagi tuh eh, jelas dan sebagainya terus harus berupa kalimat yang sempurna gitu terus tanda bacanya apa ejaannya harus betul kaidah ya itu semua semua itu prinsip-prinsipnya gitu. Sebagai sebuah bagaimana kita menghasilkan kalimat yang efektif ya itu sebenarnya Baik, ada terima lagi kasih Kak Kiki. Ada satu lagi Pak Uu, boleh ya? ya boleh boleh. Oke, dari Kak Heri, mohon Hmm. penjelasannya kalimat paradoks. Kalau paradoks, Ya, paradoks itu kan kalau kita apa ya eh, ada pernyataan itu seolah-olah itu pernyataan itu salah gitu, seolah-olah tidak sesuai dengan pendapat umum, tapi sebenarnya itu betul gitu. Itu yang disebut paradoks itu eh, kebenaran yang eh, seolah-olah tidak sesuai dengan kebenaran umum gitu. Itu paradoks ya. Kira-kira gitu contohnya apa ya? Saya selalu berhenti naik sepeda motor tuh sebelum garis penyeberangan. Tapi semua motor di Jakarta nih ya, semua motor tuh sepeda motor pasti lewat garis penyeberangan. Nah itu dianggap betul gitu. Karena semua begitu kita yang berdiri sendiri di balik garis di belakang garis penyeberangan dianggap aneh gitu. Orang aneh bener sih. Semua kan di depan, di ngapain di balik garis. Padahal aturannya kan kita nggak boleh berhenti di lampu merah ya. Di lampu merah nggak boleh berhenti di atas garis penyeberangan, penyeberangan orang ya. Zebra cross itu ya. Apalagi melewati. Tapi itu aneh gitu. Tapi itu sebenarnya dia yang betul kebenarannya dia. Kita harus beri di garis sebelum garis dia di klaksonnya dari bilang maju dong maju. Loh, dia betul. Nah kira-kira seperti itu ya. Itu paradoks. Nah, jadi kalau kalimat paradoks ya seperti itu gitu. Kita menuliskan sesuatu yang sebetulnya betul gitu, tapi dianggapnya secara umum terus keliru gitu. Padahal itu kebenaran. Kira-kira seperti itu ya kalau analoginya tadi seperti sepeda motor itu gitu. Nah, orang juga ketika berbahasa, kadang ketika kita berbahasa dengan tertib, kadang dianggap aneh juga gitu. Karena orang biasa tidak tertib, mungkin banyak orang, ya ada banyak orang yang biasa tidak tertib, sehingga ketika tertib aneh sendiri gitu. Padahal itu yang betul gitu. Kira-kira seperti itulah, itu yang disebut paradoks itu. Hmm, ya, kira-kira bisa terjawab ya. Mudah-mudahan sih terjawab ya. Kalau gitu sebelum saya kembalikan ke Mas Roni, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih banyak Pak Uu untuk paparan materi hari ini. Teman-teman jangan Ya, lupa sama-sama. ada tugas ya praktik menulis yang akan dikumpulkan di Google Drive yang sudah disediakan linknya sama tim kami di chat box. Lalu em, untuk hari ini saya sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah
Pak UU sampaikan ya teman-teman ya, sedikit saja mungkin ragam bahasa itu tadi ada 3 ya teman-teman ya, formal, non formal, sama semi formal ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya. Mungkin nanti lanjut lagi di sesi 2 ya teman-teman ya, di hari Jumat di jam yang sama. Kalau gitu, kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Roni. Ya, terima kasih banyak Mbak Indah, makasih banyak Pak Uksu Suwardi. Saya kira Ya, teman-teman ini menjadi satu ajang belajar kita bagaimana kerja-kerja kita ketika di UMS itu kan selalu berkaitan dengan literasi, berkaitan dengan penulisan. Entah itu penulisan proposal, entah itu penulisan untuk reportase, ataupun mendesiminasikan kegiatan-kegiatan kita sehingga masyarakat lebih luas bisa menyerap pengetahuan yang kita produksi. Nah, saya kira tugas yang dari Pak Uksu tadi itu juga menjadi satu bentuk aktualisasi kita, sehingga kita seperti yang selalu dikutip oleh teman-teman kalau di kelas-kelas penulisan itu, yang terucap akan hilang, yang tertulis akan abadi. Dan saya kira dengan kelas penulisan, menulis dengan kalimat efektif itu bisa menjadi titik masuk kita, sehingga kita bisa belajar lebih dalam lagi dan mempertajam kecakapan literasi kita. Nah, ini pertemuan pertama dan teman-teman saya harapkan untuk pertemuan kedua di hari Jumat pukul 1:30 WIB. Nanti kita akan bisa ketemu lagi, belajar bareng dengan Pak Usu Suwardi. Nah, terima kasih teman-teman. Tapi sebelum itu saya minta Mas Anton dan kawan-kawan untuk membuka kameranya. Yuk kita foto bareng. Silakan Mas Anton. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak Mas Anton, Pak Usu Suwardi, Mbak Indah, dan Ya. kawan-kawan semua. Saya tutup sekian. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi untuk di hari Jumat teman-teman. Makasih.